Yo guys, selamat datang di Opsiana Podcast bersama dengan Edwin di episode ketiga. Oke, di episode ini nih gue pengen ngobrol aja. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja tentang bagaimana anak muda saat ini menghabiskan waktu luang mereka. Kalau dibilang ngobrol, gue ngomong sendiri ya. Enaknya gimana ya? Oke, gue ulang ya. Di episode ini gue bakal monolog aja tentang bagaimana anak-anak muda saat ini menghabiskan waktu luang mereka. Oke, sip. Ya, karena monolog ini bersifat random talk, ya kalian tau lah random talk, ngomong secara random, topiknya ya yang kepikiran aja gitu. Gue bakal lebih santai aja, tanpa ada analisis yang berat-berat. Karena gue juga pusing ya, nyari-nyari artikel banyak, lalu gue analisis, gue tampilin, wah pusing men, sumpah. Lagi pula gue juga lagi banyak tugas kuliah, gue juga banyak kerjaan lain, jadi gue bikin random talk yang bahasanya sedikit lebih ringan daripada opsionologi. Sebelum masuk ke topik bahasan, gue pengen bilang dulu. Ternyata nih, gue kan pernah bilang di episode 1 kalau gue bakal upload podcast itu sesuai jadwal. Dan ternyata itu cukup sulit ya, karena setelah gue upload di satu platform, ternyata uploadnya yang terintegrated dengan platform lain itu waktunya juga nggak bisa ditentukan kapan. Jadi yang pasti itu dan sesuai jadwal adalah podcast yang gue upload di Castbox. Sedangkan yang di tempat lain itu ditungguin aja, totonya nongol gitu aja. Gue nggak tahu kapan. So, woles aja woles. Nanti juga ada kok. Ya, gue bahas dulu tentang waktu luang. Waktu luang adalah waktu di mana kita tidak punya aktivitas lain sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk melakukan aktivitas lain. Pengertian menurut Opsiana Podcast. Ya misalnya gue gini aja gitu. Gue itu kuliahnya dari pagi sampai sore. Bukan full ya, nggak full. Cuma gue kuliahnya pagi jam 8 sampai jam 11. Lalu istirahat mulai lagi jam 2 sampai jam 5. Nah gue punya waktu kosong tuh hampir setiap hari. Jadi itu waktu yang gue pakai buat bikin atau nggak nyari-nyari topik buat bikin podcast gue. Dan gue baru mulai rekaman itu pas malam. Kenapa? Jadi gue nyampe rumah, gue ngerjain tugas dulu, baru tuh gue punya waktu luang lagi buat rekaman. Ya udah, kayak gitu kronologi bikin podcast gue. Dan dulu sebelum gue buat podcast itu, waktu luang gue itu gue pakai ya buat bengong. Dan sumpah, kalau waktu luang dipakai buat bengong itu, kalian bakal lebih capek ketimbang kalian bikin tugas atau enggak ngerjain sesuatu lah. Karena energi kita tersalurkan ke tempat yang benar. Daripada bocor pas gue bengong kan energinya sayang. Nah, gue punya pertanyaan nih, tapi nggak usah dijawab ya. Pikirin aja jawabannya. Menurut kalian itu seberapa penting sih waktu luang? Kalau buat gue, waktu luang itu sesuatu yang valuable banget. Serius. Karena gue punya banyak hal yang ingin gue lakuin gitu. Gue punya hobi pasti. Dan gue punya ketertarikan buat nyoba-nyoba hal baru. Tapi gue juga pengen tuh jalan-jalan traveling. Cuma memang masalahnya gue lebih prefer ya untuk melakukan hal-hal seperti itu sendiri. Ya kalau rame-rame ya itu seru sih, serius. Gue akuin kalau rame-rame ngelakuin aktivitas hobi atau enggak melakukan hal baru bersama itu seru. Tapi bawaannya juga capek karena energi yang dikeluarkan juga lebih banyak kalau kita bersama-sama. Terlebih kalau kalian diem aja gitu bengong. Ya karena gue bilang bengong itu menguras energi lebih banyak daripada kita melakukan aktivitas. Jadi kalau nyari aktivitas ya cari yang kalau lakuin bareng-bareng ya kaliannya jangan diem.
Lalu biasanya anak muda tuh, apalagi zaman sekarang ya, banyak banget aktivitas yang bisa dilakukan. Dan apalagi banyak referensi loh. Iya kan, tinggal nyari nih. Zomato. Ayo makan di mana? Bukan Zomato. Ayo jalan-jalan kemana? Trip Advisor. Wah, seru banget tuh. Nyari-nyari gituan. Weh, mau nginep di mana? Traveloka. Gampang. Weh, ada event gak? Ada event. Oh, cari. Ayo hobi-hobi ngumpul. Makanya gue pengen membahas sedikit tentang apa saja sih hal yang biasa dilakukan anak muda kalau mereka lagi punya waktu luang. Langsung aja. Pertama, hangout sama teman-teman. Ya dong. Gue juga mengakui bahwa hangout sama teman-teman itu seru. Meskipun ya gue itu prefer buat ngelakuin hal itu sendiri, seperti ngelakuin hobi atau enggak jalan-jalan sendiri. Tapi ada suatu saat dimana gue pengen juga hangout sama teman-teman gue. Terlebih waktu luangnya itu yang pas misalnya kayak malam minggu, itu kan rame tuh, ya kan? Gue pengen tuh hangout sama teman-teman. Tapi kalau nggak ada yang ngajak atau ngajak hangout gitu, atau enggak teman-temanku pada sibuk, apalagi pada kuliah beda kampus kan, ya gue beralih tuh kepada hobi gue sendiri. Makanya gue ngakuinnya sendiri. Dan biasanya anak-anak muda itu kalau hangout paling ke kafe, ke mall, atau enggak ya ke tempat wisata. Dan juga ngikutin event gitu. Toh namanya juga hangout kan, menghabiskan waktu luang bersama teman-teman. Belum lagi nih, banyak banget kafe yang konsepnya itu buat nongkrong, tempat nongkrong. Jadi kita bisa lama-lama tuh ngobrol di kafe itu, pesennya satu kopi, tapi bayarnya patungan. Apalagi dapat password wifi, dipakainya buat berlima. Wah, mantep tuh. Ada juga nih kafe yang konsepnya tempat foto atau tempat seninya anak muda. Dan biasanya tempat ini tuh Instagramable. Cocok banget nih buat anak muda yang sekarang banyak jalan-jalan juga sampai keluar kota buat cari tempat foto. Ya kan? Karena anak-anak muda sekarang itu lebih suka main di tempat yang, wih, keren gitu. Tempatnya menyenangkan, groovy-groovy. Yang penting tuh pemandangannya aja dulu. Muka mah belakangan. Kan keren gitu, tempatnya bagus. Wih, pemandangannya bagus. Nanti muka lu di blur, lalu captionnya pemandangan. Orang juga komen, wih pemandangannya bagus, pemandangan muka lu mah gak dipikirin. Atau enggak yang bijak gitu, pemandangan lalu captionnya quotes. Lalu ada juga tuh pemandangan, ada kitanya, tapi bingung bikin caption. Makanya captionnya no caption. Ngeselin ya. Tapi serius itu banyak terjadi sekarang. Next, jalan-jalan ke mall. Ya, kenapa anak-anak muda sekarang tuh mainnya juga ke mall? Karena satu, itu tempat mainnya anak-anak urban ya, yang di perkotaan biasanya. Dan juga ada dua alasan tuh anak-anak muda hangoutnya ke mall. Yang pertama, karena mereka mau nonton film di bioskop. Kan kita semua tahu nih, di kota-kota besar itu, bioskopnya nyatu sama mall. Makanya kalau ke mall, kalian nonton bioskop, lalu di Instagram ada tiket-tiket, nonton film ini nih, lalu tag-nya tag nama mallnya. Alasan kedua itu belanja. Nah, ini biasa nih cewek-cewek sosialita atau enggak cewek-cewek yang suka belanja ke mall karena produk-produk di mall itu branded. Serius, mahal. Ada juga yang ke salon. Nah, cowoknya tuh yang biasa belanja paling beli sepatu kalau enggak jaket. Sisanya ya nemenin ceweknya belanja. Selanjutnya mereka suka ikutin event. Jadi anak-anak muda hangout sambil ngikutin event. Nah, banyak nih event-event yang lagi diadain tahun ini. Tahun lalu juga udah mulai banyak. Ini disebabkan karena publikasi event yang saat ini itu benar-benar wow. Serius. Event yang ada di Jogja tuh bisa gue tahu. Padahal posisi gue di Tangerang gitu. Dan biasanya anak-anak muda ini jadi dua. Antara peserta event atau enggak volunteer acara. Mereka peserta event misalnya kayak event musik gitu, konser, mereka jadi peserta, bayar tiket, wih, ikut nyanyi dengan artisnya. Atau enggak volunteer acara, event musik, mereka jadi yang uh, runnernya, jadi yang ngurusin perkap, ngurusin sponsorship, nah seperti itu. Dan memang ikutin event itu ada manfaatnya juga karena biasanya mereka hangout tapi sambil nyari teman baru gitu. Jadi memperluas pertemanan mereka. Mereka yang volunteer itu juga biasanya mencari pengalaman baru gitu. Gimana kerja menangani event. Nah, ada juga tuh yang nyari jodoh baru. Wah, udah putus, lalu ada temannya bilang, bro, ikut ini yuk, ceweknya banyak yang cakep.
ayo. Nah, banyak yang kayak gitu. Gue juga sering diajakin, cuma gue nggak mau. Ya, gue kurang tertarik dengan event-event yang itu kok biasanya. Tapi juga perlu ditelaah ya, event-event apa yang mau kalian ikuti gitu. Karena misalnya gue nih, gue tuh lebih tertarik ke event-event yang berbau seminar bisnis atau enggak seminar IT atau enggak workshop tentang marketing ya, yang biasa menambah ilmu dan juga wawasan gue buat ngebantu gue ngebajuin usaha gue gitu. Tapi gue juga selektif lah milih event-event kayak gini. Kan banyak tuh yang seminar-seminar bisnis yang bilang yang aneh-aneh judulnya. Wah, kaya dalam semalam. Wah, gila, men. Kaya dalam semalam. Aladin aja 1001 malam kan. Yang lalu hangout ke tempat wisata. Kalau ini sih ada dua jenis ya, tempat wisata yang di dalam kota atau di luar kota. Ini adalah jenis hangout yang paling gue prefer. Apalagi itu kalian bisa sampai nginep di luar kota gitu. Dan gue prefernya hangoutnya itu punya rentang waktu sekitar 1 minggu. Kan seru tuh. Dimana kalian nginepnya di luar kota, nginepnya seminggu, bawa uangnya seadanya. Habis itu kalian bisa berinteraksi dengan sekitar kalian. Ya, cuma sampai sekarang keinginan gue itu belum kesampaian ya. Karena mungkin teman-temanku menganggap keinginan gue itu cukup ekstrim. Jadi nggak ada yang mau ikut. Yang kedua adalah hobi. Ya, pastinya hobi itu kan nggak bisa lepas dari manusia. Setiap manusia punya yang namanya hobi. Dan manusia itu perlu sebuah tempat untuk menyalurkan hobi mereka. Dan biasanya sih yang gue tahu ya, hobi itu kalau kita tahu hobi seseorang, kita bisa mengenal sifat orang itu lebih jauh. Misalnya nih, ada orang yang suka nonton film. Oh, hobi nonton film. Pas dilihat film yang ditonton itu romantis tentang percintaan, berarti orangnya bisa saja romantis. Atau enggak orangnya hobi menggambar, berarti pas kalian lihat pas dia ngegambar, oh orangnya bisa fokus dalam ngerjain sesuatu. Atau enggak orangnya hobi belajar gitu. Wah, lu lihat ternyata nggak belajar, cuma main-main doang, berarti ini orang tukang bohong. Nah, gitu. Oke. Tapi kalau ngelakuin hobi itu kan ada ya beberapa hobi yang dilakukan sendiri gitu. Tapi menurut gua ngelakuin hobi sendiri juga ada nggak serunya. Karena kita perlu ya mengembangkan hobi juga. Kita perlu masukan dari orang lain. Makanya untuk melakukan hobi bersama muncullah istilah komunitas. Komunitas itu kan sebuah kelompok ya yang muncul karena adanya suatu interest tertentu dan salah satunya itu hobi. Interest kan bisa ada yang lain gitu, misalnya masalah sosial, eh, dari pekerjaan, juga dari suatu wilayah. Nah, itu kan bisa muncul komunitas juga. Tapi yang pengen gua katakan di sini adalah komunitas yang berbasis hobi, di mana mereka punya suatu hobi yang sama atau enggak hobi yang saling bersinggungan gitu. Dan enaknya ikut komunitas itu ya, aktivitas yang dilakukan itu ya selain membahas tentang hobi, ada juga aktivitas lain yang mendukung ya bisa membuat keakraban di antara anggota komunitas gitu. Misalnya ya makrab gitu malam kebersamaan, mereka makan bareng gitu. Ngobrol-ngobrol bukan tentang hobi doang, bisa tentang gimana kehidupan lu sehari-hari. Lalu nanti ada main eventnya di mana ngobrolin tentang hobi gitu. Dan juga ada event-event ya dari komunitas misalnya manggil penggiatnya yang ahli banget nih soal hobi itu. Misalnya komunitas sastra gitu ngundangnya Terelie yes, sebagai penulis buku. Komunitas stand up ngundangnya Raditya Dika sharing tentang materi-materi stand up. Lalu yang suka ngegosip gitu hobinya manggilnya Feni Rose. Wah itu kalau nggak ngegosip mungkin disilat kali ya sama Feni Rose. Seret seret seret. Wah. Dan memang ya kalau melakukan hobi melalui komunitas itu cenderung membuat kita lebih aktif gitu. Karena kita melakukan itu bersama dengan orang lain, jadi kita mungkin ada rasa, wah gue nggak enak nih kalau nggak ikut. Wah gue nggak enak nih orang aktif banget kok gue jarang ikut. Jadi akhirnya kita terpacu untuk lebih aktif. Terlebih melalui komunitas itu kita bisa dapat teman baru gitu kan. Lalu dari teman-teman baru itu kita bisa hangout. Nah, dapet tuh cara refreshing yang pertama tadi. Udah hangout sama teman-teman sambil ngelakuin hobi yang kita suka. Refreshingnya double. Selain melakukan hobi ya melalui komunitas, kita juga tuh bisa ngajak teman-teman kita untuk join komunitas. Ya nggak perlu dia punya hobi yang sama seperti kita. Yang penting dia punya ketertarikan gitu. Misalnya nih,
dari komunitas fotografi. Sang fotografer ngajak temennya buat jadi model gitu. Temennya tertarik di modeling. Dan itu kan saling bersinggungan. Nah itu bisa. Lalu gue juga pengen ya membahas sebuah hobi yang gue bisa bilang ini adalah hobi yang cukup universal untuk semua orang bahkan di muka bumi ini. Hobi itu adalah hobi dengerin musik. Gue yakin setiap orang itu punya musik yang mereka sukain gitu. Gue nggak expert soal musik, cuma yang gue tahu adalah semua orang punya genre musik yang mereka sukai masing-masing. Terlebih ngedengerin musik itu bisa dilakukan di mana aja dan kapan aja. Asal kalian punya toolsnya. Misalnya kan sekarang juga banyak tuh aplikasi-aplikasi streaming musik. Misalnya Spotify atau Joox. Lalu mendengarkan musik itu juga nggak perlu menyesuaikan dengan genre yang kita suka juga. Biasanya menyesuaikan dengan suasana hati. Misalnya kalian lagi sedih, kalian denger lagu yang memberikan semangat gitu. Yang nuansanya menyenangkan gitu biar buat kita bisa naik gitu. Atau enggak yang lagi senang gitu dengerin lagu yang sedih biar sedih. Enggak juga sih. Gimana ya, gue bingung kalau yang senang denger lagu apa. Mungkin denger lagu yang senang lagi biar makin improve mungkin moodnya. Ya begitulah. Hobi pada dasarnya itu memang sudah menyenangkan buat kita, bisa buat kita refreshing gitu. Tapi masih bisa kita bawa ke level yang lebih tinggi di mana hobi bisa memberikan penghasilan buat kita. Kan jackpot tuh, udah refreshing, dapat duit. Apalagi sekarang banyak banget tuh pebisnis-pebisnis yang melakukan bisnisnya itu atau nggak memulai bisnisnya mulai dari hobi mereka. Dan itu sangat menyenangkan. Serius, sangat menyenangkan. Meskipun ada suatu saat kalian jatuh ke titik jenuh karena udah ngelakuin itu berulang kali, tapi tetap kalian ikhlas. Kenapa? Karena itu hobi kalian. Jadi nggak usah pikirin omongan orang atau apapun, lakuin aja hobi yang kalian suka. Siapa tahu bisa berkembang dan menghasilkan uang untuk kalian. Lalu kalau kalian tanya nih, Win, hobi lu apa? Ya biasalah itu pertanyaan yang biasa muncul kalau kalian isi formulir-formulir gitu kan muncul tuh paling bawah biodata, hobinya apa? Gue selalu jawab melakukan hal-hal yang baru. Karena sebenarnya gue itu tipe orang yang punya rasa penasaran yang tinggi. Gue itu orangnya kepoan. Tapi gue berusaha agar rasa kepo gue itu nggak mengganggu orang lain lah. Makanya gue lebih banyak menghabiskan waktu gue searching-searching aja informasi baru di internet. Nyari-nyari ilmu gitu. Jadi itulah tempat pelampiasan gue. Dan dari informasi-informasi yang gue dapat dari hasil searchingan gue itu, bisa gue sharing lagi ke teman-teman gue. Jadi mereka cari informasi apa, gue punya, gue sharing. Nah itu bisa ngobrol tuh. Nah jatuhnya kan hangout bareng teman-teman, jadi ada topik bahasan. Hal ketiga yang sering dilakukan oleh anak muda kalau punya waktu luang adalah istirahat atau bisa dibilang tidur. Karena begini, anak-anak muda itu kan aktif ya dalam kesehariannya. Mereka tuh banyak kegiatannya, sering ikut event lah, hangout lah, nugas lah, kerja lah. Dan melakukan aktivitas sehari-hari itu sangat menguras energi, apalagi rutin. Berarti energi kita terpakai secara rutin untuk melakukan aktivitas yang sama. Dan setelah kita melakukan aktivitas itu, misalnya kita udah pulang nih malam-malam, nyampe di rumah kita udah kecapean. Pas nyampe rumah itu malah sebenarnya waktu luang kita baru ada. Tapi karena udah capek kita malah gak produktif lagi. Makanya anak-anak muda sering menggunakan waktu luangnya ya untuk istirahat. Makanya dibilang waktunya istirahat. Dan biasanya ya buat anak yang kuliah atau enggak anak-anak SMA kelas 3 nih, suka banget tuh yang namanya begadang. Buat belajar lah, ngerjain tugas, rapat, dan lain-lain. Nah, setelah mereka melakukan aktivitas itu, mereka suka berpikir nih, refreshing yang enak apa? Hangout deh, hangout sama teman, atau enggak hobi deh, hobi, atau enggak jalan dah, gue jalan sendiri, biarin jomblo, jalan sendiri. Tapi pas mereka ngelakuin itu malah jadi nggak enak banget. Kok gue nggak bisa menikmati ya? Ya iyalah, yang lu butuhin itu bukan hangout, bukan ngelakuin hobi, bukan jalan-jalan. Yang lu butuhin mah tidur. Nih, badan sama pikiran nggak sinkron tuh begitu. Menurut gua, yang harus kita utamakan dulu adalah kondisi fisikal kita atau kondisi fisik tubuh kita dulu. Karena itulah yang secara nyata berinteraksi dengan sekitar kita. Jadi, tubuh itu harus fit.
kalau lu nggak punya energi ngelakuin apa-apa pun jadi nggak bagus gitu. Nah, baru dilengkapi dengan pikiran yang jernih. Nah, itu kan sangat mempengaruhi kinerja kita di dunia nyata. Apalagi buat nyari duit. Duit lagi. Bodoh amat. Dan sudah diakui oleh seluruh dunia. Ya, bisa dibilang seluruh dunia atau enggak. Para peneliti bahwa tidur itu adalah salah satu aktivitas yang berguna untuk mempertahankan daya tubuh manusia. Apalagi ada rentang waktunya. Berarti tidur itu salah satu cara menghabiskan waktu luang yang cukup bermanfaat. Asalkan tidak berlebihan. Jangan mentang-mentang tahun baru gitu kalian tidur sampai 24 jam. Jangan. Makanya harus diatur juga pola tidurnya yang tepat agar sehat aja gitu. Ya, dan istirahat itu bukan cuma tidur sih. Istirahat itu bisa dilakukan dengan cara lain, misalnya pijat refleksi mungkin. Gue nggak pernah sih. Gue biasanya itu tiduran doang, tiduran di kasur atau enggak meditasi. Meskipun gue nggak bisa mengosongkan pikiran, ya nggak apa-apa lah meditasi aja. Atau enggak duduk, cari tempat duduk yang empuk, lalu gue bengong. Ya gitulah cara refreshing gue. Dan gue pernah baca artikel juga loh, istirahat ini juga bisa jadi sumber duit. Jadi ada yang namanya pekerjaan atau profesi penguji keempukan tempat tidur. Jadi profesinya itu kalian dipanggil oleh perusahaan produsen tempat tidur gitu, ranjang, lalu kalian disuruh tidur. Nah, bisa diukur tuh seberapa nyaman kalian tidur. Nah, itu berarti menentukan kualitas dari tempat tidur tersebut. Bukan cuma dari produsen tempat tidur ya, bahkan ada hotel juga yang manggil penguji tempat tidur ini buat menikmati suasana kamar mereka gitu, kamar hotel mereka. Ya kalau nyaman kan itu bisa dipromosikan gitu kepada masyarakat. Dan gue denger-dengar bayaran mereka juga cukup mahal. Buat tidur doang mahal ya. Dunia memang tidak terduga. Next, dari relaksasi juga banyak ya. Sekarang bertebaran gitu, pijat refleksi itu juga sumber uang. Jadi kalian tinggal buka aja usaha pijat refleksi. Tapi tetap ikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Jangan ya yang aneh-aneh gitu. Juga ada nih, refleksi apa ya kalau nggak salah itu. Oh, refleksi yang kakinya dimakan ikan. Maksud gua kakinya ditaruh di kolam yang banyak ikannya. Di situ ikannya bakal makan kulit mati dari eh, si pemilik kaki gitu. Dan katanya sih geli-geli gimana gitu. Ada yang katanya sakit. Wah, itu sakitnya digigit ikan piranha mungkin. Ya, begitulah refleksi memberikan kenyamanan untuk orang bisa menghasilkan uang buat kita. Yang terakhir adalah olahraga. Olahraga ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam hobi, tapi gue pengen membahasnya secara terpisah karena ada orang yang nggak hobi olahraga, tapi menjadikan olahraga itu menjadi salah satu pilihan untuk menghabiskan waktu luang. Kenapa? Karena olahraga itu adalah salah satu cara menghabiskan waktu yang juga menyehatkan tubuh. Tapi ingat, olahraga itu jangan dilakukan secara berlebihan, karena yang berlebihan itu tetap tidak baik. Dan olahraga itu lebih baik kalian lakukan kalau kalian punya kondisi tubuh yang sehat atau fit. Jangan pas capek. Kalau capek mah tidur. Serius, tidur. Ngapain lo olahraga? Nggak produktif. Ngangkat barbel malah barbelnya ngangkat lo. Jangan. Dan olahraga itu bisa dilakukan oleh siapapun. Yang penting kalian punya waktu, satu. Dan memang kalian punya niat untuk melakukannya. Terlebih ya, olahraga itu bisa dibilang memberikan kalian sebuah pilihan. Memberikan kalian pilihan yang cukup fleksibel di mana kalian mau olahraga di indoor bisa, di outdoor bisa. Jadi buat yang malu, olahraga di outdoor bisa di indoor. Lalu yang pengen sambil menikmati pemandangan gitu, ngelihat, wih, anak-anak muda yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, bisa di outdoor. Olahraga indoor itu ya biasanya orang-orang Indonesia itu kenalnya fitness. Ya fitness di tempat gym gitu misalnya. Dan di sana mereka olahraganya dibantu dengan alat, ya kan, barbel, bar press apa gitu gue lupa namanya.
Dan juga selain fitness ada juga senam indoor. Biasanya ini senam akrobatik yang lantai-lantai gitu ya kayaknya ya, yang pakai alat juga, yang ring, habis itu kalian bisa bergelantungan. Wah, itu ada juga sih senam-senam olahraga yang kesehatan itu yang biasa ibu-ibu ikutin, tapi biasanya tuh mereka nggak olahraga ya, ngegosip mereka di sana. Olahraga apa lagi ya yang bisa di indoor ya? Oh ya, catur dah tuh, catur indoor kan. Next, outdoor. Nah, kalau outdoor ini pasti orang-orang langsung bisa mikir, wow, olahraga outdoor, jogging, atau enggak sepak bola, atau enggak paling jauh voli pantai. Karena memang itu yang olahraga yang sering dilakukan di outdoor. Catur juga bisa di outdoor sih, tapi kebanyakan di indoor. Ya gue sering sih lihat bapak-bapak gitu di outdoor main catur. Ya udahlah ya. Mau outdoor ke, mau indoor ke, keduanya itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. Misalnya nih, outdoor itu kita bisa berolahraga sambil menikmati sekitar kita, jogging nih. Lalu sambil ngeliatin suasana jalan ya. Padahal masih jam 4 subuh gitu, nggak apa-apa, sepi. Oh, jadi ini jalan Sudirman kalau jam 4 subuh. Keren, sepi. Wah, misalnya kayak gitu. Tapi memang outdoor itu sangat bergantung sama yang namanya cuaca, men. Ya, kalau terlalu panas nggak enak, kulit lo terbakar. Beda kalau lo di pantai kan. Dan kalau hujan lo nggak bisa olahraga juga, kehujanan. Ya paling banter, berenang paling. Ya berenang pas hujan kan itu lumayan seru. Tapi kalau pas cuacanya lagi enak nih, misalnya anginnya sepoi-sepoi gitu, lalu ada panasnya, tapi panasnya nggak begitu menyengat gitu, anget-anget gitu. Kita olahraga pun enak, keringatnya gampang. Nah, kalau indoor, biasanya tuh kita nggak perlu lah mikirin yang namanya cuaca. Itu kelebihannya. Ya nggak mungkin dalam ruangan gitu tiba-tiba hujan, kecuali kebakaran. Nah, itu beda ceritanya. Namanya juga indoor sih. Jadi ada ruangan dipakai untuk olahraga. Dan ruangannya itu juga terbatas. Masalahnya adalah kalau seandainya ruangan itu penuh gitu. Banyak orang yang olahraga di sana. Ya kan? Lu lagi ngangkat barbel, satu, dua, jedet, kejedot. Nggak seru. Udah nggak enak banget tuh. Awkward jadinya sama orang lain. Tapi ya jangan sampai kejadian lah kayak gitu. Belum lagi ada juga kan orang yang kalau olahraga gitu atau enggak fitness, mereka itu bawaannya pengen sendiri. Kalau rame-rame gitu bawaannya canggung gitu. Apalagi kan misalnya gua nih olahraga, aduh, ngeliat yang samping bodinya jadi, ngeliat yang samping bodinya jadi. Lah body gua jadi sih kayak apaan gitu, mochi kayaknya. Cuma itu persepsi orang sih. Ada yang merasa nyaman, ada yang canggung, itu tergantung orangnya. Tapi indoor sekarang juga banyak ya yang dipasangin AC gitu. Jadi kalian olahraga sambil AC-nya nyala. Jadi kan dingin tuh, sejuk banget. Gue tuh biasa, gue orangnya tahan sih sama AC. Tapi ada juga teman gue ya yang nggak tahan sama AC. Jadi pas olahraga dia malah kedinginan. Harusnya badannya hangat malah dia kedinginan. Kalau gue olahraga atau nggak fitness tempat yang ber AC, gue nggak keringetan, serius. Meskipun udah capek-capek nih, gue nggak keringetan. Malah jadi ngantuk gitu di sana karena enak gitu. Aduh, enak. Mendingan gue tidur nih tempat fitness. Dan memang harus diakui juga bahwa di beberapa tempat indoor itu apalagi pemilik usaha gitu ya, misalnya tempat fitness, mereka menyediakan fasilitas-fasilitas untuk penggunanya. Misalnya TV. Gue pernah tuh coba ya sehari di salah satu tempat fitness ya yang mahal. Dan yang bayarnya sehari 150 apa 200 gitu. Gue nyoba ada TV-nya. Belum lagi itu TV kadang dipakai sama ibu-ibu ya buat instruktur senamnya gitu. Jadi mereka putar video senamnya. Ya gitulah. Dan olahraga itu bisa jadi sumber uang. Ya uang lagi. Ya namanya juga podcast buat memberikan kesempatan. Jadi kalau kalian lihat olahraga, saat ini olahraga itu bisa dikatakan jadi dua sisi ya. Jadi sisi hobi dan satu lagi sisi kebutuhan. Yang hobi itu biasa buat refreshing. Jadi menurut gue kesempatan orang-orang buat berbisnis di bidang olahraga yang berhubungan dengan hobi itu adalah
kalian buka tempat rental, misalnya tempat futsal gitu, lapangan futsal disewakan. Itu pertama. Sewa alat olahraga itu juga bisa kalian sewakan, bisa kalian jual. Apalagi sekarang, penjualan bisa dilakukan secara online. Kalian bisa jadi dropshipper. Nah, itu kan kesempatan banget gitu. Lalu olahraga dari sisi kebutuhan. Karena olahraga itu kan menunjang kesehatan manusia saat ini. Bisa dibilang untuk memenuhi itu perlu penyedianya. Ya, konektornya gitulah. Makanya yang sekarang lagi berkembang itu adalah tempat-tempat fitness gitu. Orang buka usaha tempat fitness, bayarannya per bulan atau enggak per tahun. Yang brand-brand mahal tuh per tahun bayarannya. Ada juga eh, penyedia sepatu olahraga, ya yang jogging-jogging. Itu juga kalian fokus aja tuh bikin sepatu khusus jogging, yang kuat jogging, yang tahan terhadap berbagai macam apa namanya tuh jenis tanah gitu. Wah, tanah yang becek lah, tanah berlumpur, tanah apa. Itu mungkin jadi salah satu inovasi ya. Wih, keren juga. Atau enggak kalian buat sebuah baju khusus jogging di mana kalau lagi hujan gitu, mereka kalau nekat jogging, mereka nggak kebasahan gitu. Kan itu cukup inovasi juga. Jatuhnya bikin jas hujan yang nyaman untuk para olahragawan. Oh, olahragawan. Ya, para orang yang melakukan olahraga lah gitu. Ya, masuk ke penutup podcast episode ketiga ini. Jadi kesimpulan yang bisa didapat dari episode kali ini adalah ketika kalian punya waktu luang, manfaatkanlah waktu luang kalian dengan tepat. Banyak aktivitas yang bisa kalian lakukan untuk menghabiskan waktu luang yang bisa bersifat refreshing aja. Tapi kalau bisa menghasilkan pendapatan untuk kalian, kenapa enggak? Jadi opsi ada di tangan kalian. Coba kalian pikirkan bagaimana cara yang tepat untuk menghabiskan waktu luang kalian. Pikirkan, lakukan, dan tuai hasil ya dari tindakan kalian tersebut. Sekian dari gua Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.